Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Halo Nets, thanks lu udah balik lagi ke channel Sodik ini. Dan di video Om kali ini gue mau bahas tentang smartphone dari sebuah brand yang baru aja hadir di Indonesia. Jadi ini pendatang baru ceritanya. Ya, di tangan gue udah ada smartphone terbaru dari Tecno Mobile, yaitu Tecno Pova. Nah, Tecno Pova ini merupakan seri tertinggi dari Tecno Mobile yang dibawa ke Indonesia. Dimana sebelumnya udah ada Tecno Spark 6 Go yang harganya cukup terjangkau. Kemudian ada Tecno Spark 5 Pro ya, kalau nggak salah, yang sedikit di atasnya. Kemudian ini Tecno Pova yang tertinggi, yang kata mereka ini handphone gamingnya mereka. Tecno Pova ini dibanderol dengan harga Rp2.299.000 atau 2,3 juta resminya. Dan Tecno ini kalau misalnya secara global itu mereka ada di satu holdings atau satu perusahaan yang sama dengan Infinix dan itel. BBK Group itu di bawahnya ada Oppo, Realme, dan Vivo. Kalau misalnya grupnya mereka ini ada Infinix, Tecno, dan itel. Dan tiga-tiganya udah masuk Indonesia. Kalau misalnya itel itu biasanya nyasarnya ke segmen yang sangat murah ya, sangat terjangkau. Mulai dari 900.000 sampai sejutaan. Itu mungkin untuk mengacaukan udah bersaing dengan brand-brand lokal, smartphone brand lokal yang emang kelas harganya segitu gitu. Dan kalau Tecno ini sedikit di atasnya, jadi ada yang sampai 2 jutaan kayak gini. So first kita unboxing dulu yuk. Nah, Nets, ini dia kemasan Pova-nya, keren ya. Warnanya abu-abu, terus ini kayak ada motif POVA ini, tapi kelihatan kayak bukan ya. Ini O, P, V sama A membentuk kata Pova. Ada logo Tecno, ada tulisan Pova-nya, dan ini tulisan Pova-nya tuh kayak dibikin glossy sendiri, terus ada efek-efek pelanginya ya kalau kena cahaya. Ini niat banget sih si Tecno bikin kemasannya, nggak ngasal gitu, sebagai sebuah brand baru di kelas entry level pula gitu, Nets. Terus bahan sisanya ya ngedoff gitu kardusnya, dan ini cukup tebal. Di bagian sisi sebelah sini juga ada tulisan Pova, dan ini ada beberapa unique selling point-nya. Yang pertama, dia punya garansi 13 bulan. Jadi 12 plus 1, unik sih ini. Jadi ada tambahan 1 bulan. Resmi Indonesia dari Tecno Mobile. Kemudian ini ada beberapa unique selling point yang lainnya. Prosesornya udah Helio G80. Ini prosesor gamingnya MediaTek di kelas entry level to mid. Terus baterainya ini luar biasa, 6000 mAh. Chargernya 18 watt, dan juga layarnya itu pakai layar tompel alias dot gitu. Ukurannya 6,8 inch, cukup besar ya. Terus di bagian sisi sebelah atasnya ini ada logo Tecno plus logo salah satu klub di Liga Inggris, ini Manchester City. Ya, Tecno kita tahu secara global dia mensponsori Manchester City ya. Terus di bagian bawah ada email, sebelahnya lagi, sebelah sini, nah ini ada logo Pova juga. Terus ada tulisan gratis temper glass. Tumben biasanya cuma pakai plastik biasa ya, ini kayak temper glass. Terus ini ada sertifikasi Blue Sheet Quality katanya, berarti layarnya aman dari sinar biru seharusnya kalau dari kata-katanya sih ya. Dan ini variannya ada 6/128 GB, RAM-nya 6, memorinya 128. Ini cukup gede untuk kelas harga 2,2 juta doang. Dan baru ada satu varian si Tecno Pova. Kalau yang Tecno sebelumnya itu Tecno Spark, itu ada beberapa varian RAM dan ROM. Kalau ini baru satu. Dan kita menuju bagian belakang ya. Di sini udah made in Indonesia. Kayaknya kalau grupnya Infinix berarti bikinnya di Batam ya, di Sat Nusa Persada harusnya. Terus ini ada spesifikasi yang lebih lengkap lagi. Terus ada stiker Google Assistant juga. Spesifikasinya bisa kalian baca berikut ini. Intinya dia punya ya prosesor yang tadi udah gue sebutin. Kemudian tambahnya paling ada kamera 13 megapiksel. Di belakang ada 4 kamera. Di depan ada 8 megapiksel single kamera doang. Langsung aja kita unboxing. Wih, ini masih segel nih. Hut. Kehadiran saudara-saudaranya Infinix ini kayak Tecno sama itel jadi makin bikin brand-brand smartphone di Indonesia tuh jadi makin banyak gitu ya, beragam banget. So, setelah dibuka, ini gak ada apa-apa. Itu pertama lu akan dapetin si Tecno Pova-nya. Tecno Pova ini kayak ada beberapa selling point lagi, sama sih kayak tadi. Yang gue beli warna hitam. Wih, ini kayak menarik nih warnanya. Kayak mobil balap gitu ya. Terus ada stiker, dan dibuka lagi ada kompartemen lagi. Ini mirip banget kemasannya Infinix sih. Di sini ada garansi resmi Tecno Mobile 13 bulan, lumayan panjang. Ini terms of warranty-nya, bentuk kartu garansinya lucu ya bentuknya. Terus di sini ada kompartemen yang ada tulisan Pova-nya nih, Nets. Kita bisa tebak isinya pasti casing ya.
Oh banyak ternyata. Ini ada kartu keterangan Google Assistant. Ya kalian bisa baca atau juga enggak, lumayan buat nambah pengetahuan. Dan ini user guide manualnya. Terus di bagian dalamnya, oh ini malah nih. Ini baru kartu garansi resminya ya. Ini kayak cuma brosur petunjuk aja. Ini kartu garansi resminya dari POVA Indonesia. Dan service centernya tuh udah banyak banget. Di Jakarta ada 2, Jawa Barat ada banyak. Jadi udah ada beberapa lah. Mungkin ini gabung sama service centernya Infinix kali ya kayaknya. Gue juga nggak tahu sih. Tapi bisa dibaca alamatnya di sini. Next, lo akan dapetin yang tadi dijanjikan di depan kardus. Ini ada tempered glass. Ini gue baru nemuin ya. Handphone yang ngasih bonusnya itu tempered glass. Biasanya pakai plastik biasa anti goresnya. Ini udah dikasih tempered glass dari sananya. Lo nggak usah beli lagi. Nggak usah nyari-nyari. Nggak usah ribet. Oh ya, dulu ada Polytron juga ngasih tempered glass sih kalau nggak salah. Jadi ini bukan yang pertama kali ding. Terus ini case-nya lumayan cakep, walaupun bahannya nggak terlalu tebel ya, masih agak sedikit tipis. Asiknya, dia ada logo Manchester City-nya. Nggak asik sih kalau misalnya lu pendukung MU gitu kan, jadinya kayak musuh aja. Pasti nggak bakal dipakai nih. Ada logo Man City dan warnanya ngedoff sama ada garis yang clear gitu, mungkin untuk si bagian merahnya ini. Next, di bagian sini juga ada kepala charger, ini 18 watt outputnya, USB warnanya hijau kayak Infinix. Jangan-jangan ini masih punyanya Infinix. Oh enggak, tulisannya Tecno ternyata. Terus kita juga dapetin SIM injector di sini. Kita dapet kabel data. Ya, yang ini masih sangat gua sayangkan karena masih jenisnya micro USB tuh Nets. Masih micro USB, belum USB Type C. Padahal brand lain, brand Tiongkok terutama di kelas harganya udah pakai USB Type C. Terus ini ada kita masih dikasih headset nih. Headset 3,5 mm dan bentuknya kayak Apple kayak gini. Bagus, good job. Ini komplit banget ya, udah nggak ada lagi. Komplit banget isinya, tempered glass ada, casing ada, cakep. Headset juga ada. Kayaknya ini udah nggak usah beli apa-apa lagi loh, udah komplit banget. Next, langsung kita kletek aja nih si Tecno POVA-nya. Set. Nah, kita singkirkan dulu. Di bagian belakangnya juga ini ada stiker IMEI, kita kletek dulu. Oke. Mantap Nets warnanya. Desainnya modul kameranya mirip-mirip Samsung Galaxy S20 Ultra ya. Persegi panjang begini dengan susunan kameranya 4. Di bawah ada tulisan POVA, quad kamera, ini ada fingerprint dan di sini baru ada brandnya Tecno. Ini warnanya hitam tapi hitamnya tuh agak-agak apa ya? Kayak ada, kalau kena cahaya tuh kayak ada pelangi-pelanginya tuh Nets. Terus di bagian tengah-tengahnya nih ada garis merah, yang ini yang buatnya jadi sporty banget. Jadi kayak, ya ini kayak handphone gaming. Mungkin ini handphone gamingnya si Tecno memang. Yang tertinggi saat ini dari Tecno Mobile dan prosesornya juga paling tinggi. Keren sih. Bahannya full plastik. Bodinya ngelengkung sampai ke frame samping. Jadi nggak ada kepisah, nggak ada patahan. Tray. Kita lihat isinya, harusnya kalau di Indonesia triple slot ya. Betul, 2 nano SIM plus 1 micro SD. Udah triple slot. Nah itu dia Nets, udah gua unboxing si Tecno POVA dan isinya mengejutkan. Ternyata sangat-sangat komplit sampai ada tempered glass-nya. Itu biasanya nggak ada. Biasanya kayak film screen protector biasa gitu. Dan ini dia, handphonenya juga cukup menarik. Desainnya unik dan nggak ngikut-ngikutan. Atau ada ya, terinspirasi dari mana ya kayak gini ya. Tapi gua ngerasanya ini unik untuk kelas harga yang terjangkau gitu, low end 2,2 jutaan. Lagi-lagi dari sisi desain, rupanya Tecno bener-bener kasih experience yang beneran gitu, nggak ngasal gitu. Beberapa handphone yang murah memang, yang sejutaan, itu ya kadang dapat build quality yang nggak sebagus ini. Dan ini bagus banget, build quality-nya rapi, solid, kokoh, walaupun full plastik, tapi berasa berat di tangan dan berasa ya nggak kelihatan murahannya. Dan memang harganya di atas 2 juta sih, jadi sewajarnya aja kayak gini. Awalnya gue pikir Tecno akan, ya mungkin karena dia brand baru dan belum terlalu terkenal kalau di Indonesia. Mungkin kalau di Afrika sana sudah sangat-sangat terkenal, bahkan mereka adalah rajanya, di raja ponsel di benua Afrika ya. Infinix, Tecno, dan Itel tuh biasanya selalu menempati posisi 1 di sana. Tapi di Indonesia kan ini baru. Gue pikir ternyata kelasnya emang sejajar lah dengan handphone-handphone brand Tiongkok, bahkan brand Korea gitu kualitasnya. Terus yang gue suka adalah ada tombol Google Assistant dan ada LED notifikasi. Jadi desainnya, jadi kelengkapan hal-hal kecilnya tuh lumayan diperhatikan sama si Tecno. Next, kalau baterainya itu jumbo 6000 mAh. Karena ini review singkat, gue baru pakai sehari, jadi gue nggak tahu ini akan seawet apa. Yang jelas dari awal gue nyalain tuh belum pernah dicas. Sekarang 26%, ini udah sehari lebih ya. 24 jam lebih maksud gue sekarang. Dan
cukup awet. Gua pakai uji coba kamera 2K, gua ngerekam 2K dari kemarin, terus main game juga sedikit di sini. Dan ya sisanya kayak coba-coba aja tes kayak AnTuTu Score segala macam gitu gua tes. Itu bagus-bagus aja Nets. Dan ya gue yakin 6000 mAh ini akan sangat awet. Chargernya juga ternyata dapatnya 18 watt, jadi nggak akan lama-lama banget ngecasnya. Maybe sekitar 2,5 jam sampai 3 jam kali ya biasanya, atau lebih, nggak tahu deh gue. Nah, kita lihat dulu sekeliling bodinya nih Nets. Di bagian sebelah kanan sini itu ada tombol volume sama tombol power. Kemudian di sisi sebelah bawah itu ada port micro USB. Ya sayang banget masih micro USB, jack audio sama lubang mic. Kemudian di sisi sebelah sini ini ada tombol lagi yang diberi aksen warna merah, terus dikasih kayak tekstur-tekstur kasar sedikit. Nah, ini tombol Google Assistant, mirip sama yang ada di handphonenya Nokia. Jadi kalau dipencet dia akan ke trigger langsung ke Google Assistant. Tuh. Ini gelap banget ya, sorry. Langsung dipencet gitu. Itu polos, nggak ada apa-apa, nggak ada lubang mic, nggak ada. Oh, lubang speakernya juga nggak ada Nets nih. Ya, karena lubang speakernya itu nyatu sama earpiece di atas sini. Ini agak lebar lubangnya. Plus minus sih, kalau lubang speaker itu ada di atas, plusnya adalah dia langsung mengarah ke muka. Misalnya kalian lagi main game atau nonton film begini. Minusnya, karena ini lubangnya kecil, suaranya juga pasti keluarnya kurang maksimal. Beda kayak lubang yang gede-gede di bawah kayak gitu. Ya gitu sih. Terus kita lihat bagian belakang dulu deh. Belakang ini ada quad kameranya plus flash, quad flash juga. Flashnya ada 4. Terus ada fingerprint dan ada logo Tecno. Desainnya dikasih garis merah kayak gini. Ini keren sih. Ini ada layar 6,8 inch. Ini gede banget sih, cuma rasionya udah 20:9, jadi lonjong ya. Lebih ke lonjong dibanding ke gede banget. Dan ini handphonenya cukup berbobot ya. Karena mungkin baterainya 6000 mAh, jadi besar dan berat nih Net sebenarnya. Dan ini ada punch hole kameranya di sini, kemudian bezelnya menurut gua untuk ukuran kelas entry level atau kelas low end cukup tipis bezel bagian bawahnya. Dan di uniknya Net, di bezel bagian atas ini selain dia berhasil menempatkan speakerphone di tempat sekecil ini, dia juga bisa menempatkan banyak hal. Hebat banget sih Tecno di sini udah bisa menempatkan sensor, tentu sensor ambience light itu pasti ada di atas ini, dan ada LED notifikasi juga. Ntar gua kasih lihat. Ada kan LED notifikasinya? Ini pas lagi ngecas kayak gini nih LED-nya. Terus selain LED notifikasi, ambience light dan juga speaker, dia juga ada lampu flash buat kamera depannya di sini. Kita coba baik. Kemudian aktifin flashnya. Nah, dua loh flashnya kanan kiri di samping-sampingnya speaker. Ini niat banget buat yang doyan selfie ya, gimana? Keren kan? Dan ya next gue mau bahas layarnya. Layarnya ini menurut gue oke banget Nets. Ini masih IPS, resolusinya juga masih HD. Tapi tadi gue pakai di terik matahari langsung, gue uji coba sedikit, itu masih enak banget. Lagian warnanya, terus touchnya ini juga menurut gue enak sih. Enak, cukup enak. Dan walaupun HD resolusinya, tapi masih bagus lah, nggak pecah-pecah banget di bagian huruf-huruf yang kecil kayak gini, itu masih terbaca dengan jelas dan nggak kelihatan pixelet. Jadi menurut gua walaupun 720p dia berkualitas. Oh ya, refresh rate-nya masih 60 Hz ya, belum 90 Hz. Next kita coba dengarkan speakernya yang gua bilang tadi kecil gitu. Kalau buat nonton tuh kayak gimana sih? Ya, tadi udah gua set maksimal volumenya dan kedengeran kan kalau misalnya suaranya dia nggak terlalu baik. Menurut gua loh ya, bassnya nggak terlalu berasa, kurang terlalu terdengar gitu. Terus ya nggak maksimal banget, suara yang keluar juga nggak kenceng-kenceng banget karena ya mungkin lubang speakernya cuma sekecil ini menyatu sama earpiece. Andai kan memang dia niat di atas, kasih aja, ini kan kosong nih, kasih aja lubang speaker di sini biar keluaran suaranya itu lebih bebas gitu kan. Next, tadi gua ngomongin layarnya keren, kita coba buka video dengan warna-warna yang cukup colorful. Nah, menurut gue ini asik ya layarnya ya. Meskipun 720p doang,
Oke, itu dia masalah layar sama speaker. Sekarang gue mau bahas spesifikasinya jelas. Ya, spesifikasinya tadi kita sempat lihat sedikit kotaknya. Dia pakai chipset CPU MediaTek Helio G80. Chipset ini 12 nanometer sudah, jadi nggak boros-boros banget. Sudah termasuk chipset yang hemat dan juga kencang. Dengan basis Cortex A75. Nah, ini kerennya. A75-nya itu ada dual core, kecepatannya sampai 2 GHz. Sisanya itu Cortex A55 di kecepatan 2 GHz juga. Jadi bisa gue bilang handphone ini, smartphone ini itu cocok buat gaming karena ya GPU-nya kencang, CPU yang dual core yang versi itunya juga A755 gitu kencang. Memorinya itu udah 6 GB. Jadi buat multitasking gua rasa nggak terlalu bermasalah ya buat multitasking. Dan ya tuh lihat asik gitu net. Terus memori internalnya juga 128 GB yang secara default sebelum gue install itu tadi gue lihat 128 GB bisa dipakai. Nah, kosong RAM-nya itu sekitar 3 sampai 4 GB nih net. Terus memori internalnya tadi sekitar 120 GB-an bisa dipakai. Lumayan sih, ini gue udah install beberapa aplikasi ya. Jadi tinggal 106 GB lagi. Ini cukup luas, ditambah lagi dia punya triple slot yang bisa dipasangin micro SD. Next, dari paduan chipset dan juga RAM tersebut, kita bisa dapetin skor Antutu yang cukup tinggi. Ini sampai 197.290-an. Mungkin kalau di Snapdragon ini setara Snapdragon seri 7 ya. Bisa disetarakan seri 7, 720 atau 7 berapa gitu gue lupa. Terus juga sama kayak flagship di beberapa tahun yang lalu. Snapdragon 835 ini skornya berkutat di antara 200.000 kayak gini nih Nets. Next, kita coba uji juga touchscreen-nya. Kalau buat main game nggak enak kan kalau touchscreen-nya nggak dukung multi sentuh. Ini 5. Oh, cuma 5 doang net. Ya, LCD nggak dukung sampai 10 layar tangan gitu sentuhannya. Nggak apa-apa sih, cukup kalau buat main PUBG Mobile atau Mobile Legends cukup lah sampai 5 sentuhan kotak. Next nih, kalau nggak percaya dia pakai Helio G80, kita bisa cek di CPU Z. Nah, ini dia 8 core, Cortex A75 2 GHz. Kenceng banget. Terus versi sistemnya ini dia pakai ada di bagian atas. Nah, ini dia pakai HiOS versi 7, kemudian Androidnya Android 10 ya net. Dan HiOS ini awalnya gue pikir akan menjadi sesuatu yang fresh gitu, yang baru. Ternyata dia bener-bener mirip dengan XOS-nya dari Infinix ya. Mungkin memang mereka satu grup ya dengan Infinix. Di sini app drawernya itu ada, tinggal dinaikin ke atas dan disusun alfabetis mirip banget di Infinix. Dan di bagian atasnya nih ada rekomendasi aplikasi. Ya, menurut gue sih ini iklan aplikasi. Ini yang mirip banget sama Infinix. Di bagian menu-menunya juga di setting ini juga mirip banget sama Infinix. Sampai bloatware-nya juga mirip banget Infinix. Ada Palm Store, ada tema, kemudian di sini ada AHA Games dan folder gamesnya juga sudah mereka instalkan ya, game-game ringan. Kemudian ada YoParty, mirip banget sama Infinix. Bahkan di sini ada Xshare udah jelas dari XOS ya. Kemudian ada ruang game. Nah, ini yang gue suka. Jadi di sini kita bisa optimalkan performanya untuk main game. Ada akselerasi memori, pacu CPU dan pacu GPU. Kalau diaktifkan, performanya akan benar-benar ada di performa yang tertinggi. Dan ini gamenya kalau sudah diinstal dia akan masuk di sini. Mungkin kita coba sedikit buat main game, tapi gue belum install game apa-apa sih terlalu. Nah, ini udah kita masuk ke game League of Legends ya. Gue mau nyobain buat main League of Legends. Gue gak terlalu jago sih main ginian. Baru coba-coba. Ini mirip-mirip Mobile Legends ya. Nah, di sini di game centernya ini lu bisa buka WhatsApp tanpa harus mengganggu jalannya permainan. Kemudian kalau lu bisa screen recorder, bisa screen capture, ada banyak lah. Kita bisa blok panggilan dan juga notifikasi biar nggak ganggu permainan. Ini ada magic button juga. Oh, tombol volume plus down-nya bisa dijadiin button nih buat trigger berarti ya. Kalau misalnya main PUBG Mobile bisa buat dibikin trigger. Oke juga, cuma sayangnya posisi tombol volumenya agak ke tengah nih. Kalau di sebelah sini enak buat trigger main game ya. Ya menurut gue gamenya lancar-lancar aja sih dimainin. Wah, mati gue, mati. Balik lagi. Lancar sih, layarnya panjang ya nggak?
dan jadinya luas banget gitu buat main game. Terus touch-nya juga nggak bermasalah sih, ini lancar-lancar aja. Ini ada pengaturannya tapi nggak ada pengaturan grafisnya ya. Gua nggak ngerti deh, mungkin kalian lebih ngerti. Tapi di sini 60 fps-nya, oh bisa kita aktifkan. Bisa 60 fps, cuma nggak ada. Oh, kita coba yang 60 fps ya. Halus sih, halus. Oke, gitu aja kali Nets nyobain gamenya. Next, gue mau nyobain kameranya. Nah, kameranya ini ada 13 megapiksel di belakang, terus ada 3 kamera pendampingnya. 3 kameranya cuma ada makro, depth sensor, dan satu lagi kayaknya AI assist deh. Jadi nggak ada ultra wide-nya. Mungkin lensa yang ketiga itu kayaknya nggak terlalu berpengaruh ya menurut gue. Nggak ada juga nggak apa-apa sebenarnya. Di bagian depan ini ada 8 megapiksel doang. Gitu. Dibantu dengan dual flash ya, tadi kita lihat di depan ada dual flash, di belakang ada quad flash yang nyatu kayak gini. Terus ini menu-menunya, ini ada AI cam, jadi AI-nya akan nyala, maksudnya udah foto biasa aja, dan shutter speed-nya gue suka, ini kenceng banget. Terus ada mode video, ada video pendek. Nah, video pendek ini kita bisa kayak TikTok gitu Nets, dia jadi kayak ada stiker-stiker atau misalnya mode-mode yang bisa dilihat. Mirip TikTok gitu. Terus ada slow motion. Slow motion ini ada 2 opsi, ada 120 fps. Ini rekamnya tanpa batas kalau yang 120 fps. Terus ada mode 240 fps atau 8 kali lebih lambat yang cuma beberapa detik doang dia bisanya. Nggak ada yang 960 fps. Next, di sebelah mode AI ada beauty mode. Ini ya buat muka lebih cantik lagi. Sama buat badan sih. Dia bisa juga buat ngurusin badan ceritanya tuh. Ada mode bokeh atau mode portrait, kemudian ada mode AR. Ini buat ngerubah muka jadi kayak ada aksesoris-aksesorisnya gitu. Next ada panorama, standar, dan ada mode dokumen. Di sini kita akan kehilangan atau tidak ada mode malam yang seharusnya sudah ada di kelas handphone 2 jutaan. Nggak ada night mode, sebagai gantinya ya kalian akan dikasih flash dengan tingkat keterangan yang menurut gue cukup. Nanti gue kasih lihat hasilnya kayak gini nih. Plus di bagian depan juga karena dia nggak ada mode malam juga sama, jadi dia pakai dual flash. Hasilnya sih oke, terang karena memang flashnya segede itu gitu kan, sampai 2 biji. Terus gue mau ngomongin apa lagi ya? Ya hasil fotonya sih menurut gue standar aja. Kalau siang oke, dan ada filter, tapi filternya nggak ada filter yang favorit sekarang ya, kayak Cyberpunk atau misalnya Golden Ratio apalah gitu, yang udah kekinian di handphone Xiaomi atau Realme terbaru itu ada. Nah, yang gue suka justru di bagian videonya. Dia videonya tidak ada EIS atau OIS, jadi kurang terlalu stabil videonya. Cuma it's okay lah. Asiknya dia punya resolusi sampai 2K. 2K loh, walaupun belum 4K ya, tapi 2K itu udah cukup di kelas harga 2 juta. Biasanya cuma 1080p doang. Sini ada pilihan 720, 1080 dan 2K. Dan asiknya 2K-nya nggak cuma di kamera 13 megapiksel yang belakang ini doang, tapi juga di kamera 8 megapikselnya support sampai resolusi 2K. Ini amazing sih kamera depan sampai 2K ya. Bener deh, standar. Kalau yang lain itu bahkan handphone-handphone yang lebih mahal itu ada yang cuma support 720p doang untuk kamera depan, yang biasanya emang nggak terlalu diperhatiin sama vendor lain. Dan asiknya kita juga bisa ada menu di sini video bokeh. Ini menu yang dulu pertama gua temuin di handphone yang kelasnya 18 juta coy. Samsung Galaxy Note 10 pertama gue lihat. Terus memang akhirnya turun sampai di beberapa handphonenya Realme yang kelasnya masih 5 jutaan itu ada video bokeh. Di handphonenya Oppo juga ada. Dan ini sekarang dia nongol di handphone yang cuma 2 juta. Gokil, ada video bokeh. Dan video bokehnya nggak cuma di kamera belakang, ini depan juga ada video bokeh, di belakang juga ada video bokeh. Untuk hasil kameranya kalian bisa lihat berikut ini sekaligus hasil videonya.
Oke, itu dia hasil kamera dan videonya. Menurut gue sih masih cakep-cakep aja dan masih cukup bersaing di kelasnya. Memang tidak ada netpod doang yang gue sayangkan. Kemudian kita cek sensor-sensornya apakah komplit atau tidak. Karena kita tahu Samsung di kelas segini pas, oh, oke, bagus. Di sini ada giroskop dan juga sensor kompas. Handphone lain sekelasnya kayak misalnya Realme C series atau misalnya Samsung Galaxy A11 ya, di tahun kemarin itu tidak ada sensor yang seperti itu. Bagus. Setelah itu dia kelengkapannya ada fingerprint sensor, face unlock, tadi LED notifikasi kita lihat ada di sini. Cukup komplit lah kelengkapannya. Cuma gue kurang suka sama micro USB-nya aja. Harusnya diganti pakai USB Type-C udah ya. Next, ya udahlah itu doang paling yang bisa gue jabarin dari si Tecno Pova. Oh ya satu lagi, di kameranya nggak ada mode Pro juga. Jadi bener-bener ini nggak ada Pro, nggak ada night mode. Kita nggak bisa bikin handphone hasil yang bagus di malam hari. Sama sekali. So, kesimpulannya ya, si Tecno Pova ini sebagai sebuah pendatang baru, dia cukup serius. Jadi mungkin akan jadi ancaman buat brand-brand lain yang udah beredar di Indonesia lebih dahulu. Bahkan ancaman buat rekan satu holdingsnya, rekan satu perusahaannya yaitu Infinix. Karena kelas harganya sama dengan Infinix. Hal-hal yang gue sukai ya jelas build quality yang bagus, desainnya yang unik, ada tombol Google Assistant, kemudian ada LED notifikasi, ada double flash di depan, dual flash, ini unik banget. Videonya gue suka banget, videonya bisa 2K walaupun kurang begitu stabil, kemudian ada video bokeh, ini adalah fitur yang langka yang ada di kelas 2 juta, itu gue baru nemuin di Tecno Pova ini. Next, sisanya kayak chipsetnya bagus buat gaming, lancar, memori internal, dan juga RAM-nya sangat besar. Untuk kelasnya, gua rasa gua akan sangat rekomendasikan handphone smartphone Tecno Pova ini di kelas harga 2,2 jutaan. Silahkan like, dislike, atau subscribe channel ini, bebas suka-suka kalian. Dan please share video ini ke teman-teman kalian supaya mereka tahu ada smartphone Tecno Pova gitu kan. Barangkali ada yang lagi nyari-nyari smartphone nih sekarang. Dengan share, kalian juga bisa membuat channel ini lebih besar lagi dan bisa ngasih video-video terbaru lagi buat kalian. Jadi nggak mati gitu. Kalau kalian share kan banyak yang nonton ya nggak? So, gue Sodik pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Next, seperti biasanya di video unboxing, gue selalu cobain casingnya. Ini casingnya emang nggak terlalu keras sih, tapi coba kita lihat. Kita pasangkan. Cakep, karena dia di sini ngedove, kemudian di bagian tengahnya ada yang dibikin clear buat nampilin logo Tecno dan juga apa namanya nih, garis merahnya. Ini keren banget. Terus kalau kalian perhatikan di sini ada logo Manchester City, sorry. Karena Tecno itu secara global dia sponsornya Manchester City. Dan nggak terlalu kelihatan sih logonya. Jadi kalau kalian yang fans MU juga ya nggak kelihatan banget lah. Terus kualitasnya nggak terlalu keras, jadinya masih agak longgar kayak gini. Dan port-portnya tidak tertutup, tapi masih terbuka biasa. Tapi karena ini bawaan jadi presisi ya. Kualitasnya sih oke, cuma nggak terlalu protektif karena nggak ada bumpnya. Kemudian untuk layar, cukup protektif karena dia ada lebihan yang cukup menonjol dibanding layarnya. Oke, keren banget, udah isinya komplit. Ada tempered glass-nya juga, casingnya juga lumayan lah.